Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauzi dengan NIM 1912192 dari Prodi Sistem Informasi 04. Daerah asal saya dari Kulon Progo, lebih tepatnya Dusun Klumutan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Usia saya 21 tahun. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester. Yang pertama, pengenalan mungkin sudah cukup. Lanjut nomor 2. Seandainya Anda menjadi pemimpin sebuah organisasi sosial, kemasyarakatan, bisnis, politik, ataupun pemerintahan. Di sini saya sudah pernah menjadi pemimpin di organisasi Karang Taruna Desa Srikayangan, lebih tepatnya. Di dalam organisasi ini saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna Desa. Di dalam organisasi ini saya tentu saja terjun dalam bidang sosial kemasyarakatan. Saya juga menggerakkan pemuda dalam keterlibatan di dalam dunia bisnis. Lanjut nomor 3, sebutkan organisasi sosial kemasyarakatan, bisnis, politik, ataupun pemerintahan Anda dengan lengkap. Di sini, di dalam organisasi yang saya pimpin ini mempunyai usaha home industri ekonomi digital dan kelompok usaha pemuda bank sampah. Jadi kelompok pemuda bank sampah itu adalah organisasi yang membantu masyarakat untuk mengalokasikan sampah-sampah, terutama sampah plastik. Jadi sistemnya masyarakat mempunyai sampah plastik, dijadikan satu, dikumpulkan, nanti dari petugas pemuda bank sampah akan keliling untuk mengambil sampah-sampah plastik, dan pemuda bank sampah menyalurkan ke pembuangan mungkin, atau jika mau didaur ulang. Nanti hasil dari penjualan sampah plastik itu sebagian diberikan kepada masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah plastik, tetapi ada potongan untuk masuk ke kas pemuda bank sampah. Selanjutnya, jelaskan visi, misi, dan strategi Anda. Visi dan misi saya mungkin tidak banyak, tapi di sini saya bisa menjawab. Visi dan misi yang saya harapkan dalam bidang sosial media. Visi, mewujudkan Kelurahan Srikayangan menjadi kelurahan yang mandiri. Kelurahan Srikayangan maksudnya Desa Srikayangan. Mewujudkan Desa Srikayangan menjadi desa yang mandiri melalui ekonomi yang merata di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat Desa Srikayangan. Dan untuk misi sendiri, saya ingin mewujudkan misi tersebut. Maka misi yang saya lakukan adalah meningkatkan usaha muda yang mendukung perekonomian desa. Seperti contoh bank sampah yang tadi bisa sedikit membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, menciptakan tata kelola usaha yang baik berdasarkan pelayanan kepada masyarakat. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan guna meningkatkan perekonomian. Karena di Desa Srikayangan ini khususnya banyak penduduk yang mata pencariannya adalah petani, sehingga bagaimana di Desa Srikayangan ini harus melestarikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya masyarakatnya sendiri.
Untuk selanjutnya nomor 5, bagaimana Anda memulai proses memimpin? Saya memulai proses memimpin dengan cara pendekatan dengan sasaran pengembangan, atau bisa lebih detailnya saya mempunyai cara pendekatan dan mempromosikan program kerja yang akan saya kerjakan dalam sebuah organisasi. Salah satunya adalah mengedepankan budaya komunikasi dan tujuan bahwa terjalinnya komunikasi akan menjadikan keberhasilan setiap proses program kerja. Jadi awal mula saya memulai proses memimpin mungkin ya bisa dibilang kampanye lah, seperti itu. Karena saya bisa terpilih jadi ketua Karang Taruna di sini karena juga pengumpulan dari beberapa suara dan akhirnya bisa terpilih. Untuk selanjutnya nomor 6, gaya kepemimpinan yang Anda pakai. Mungkin jika ditanya gaya kepemimpinan yang saya gunakan, menurut saya gaya kepemimpinan itu saya menggunakan jika ditanya gaya kepemimpinan yang saya pakai, mungkin gimana ya? Menurut saya semua gaya kepemimpinan sangatlah bagus dan sangat tepat, tergantung bagaimana dan dari sudut mana kita memandang. Di sisi lain kita harus demokratis, apatis, bahkan moralis. Namun gaya kepemimpinan yang sering saya gunakan salah satunya adalah gaya demokratis. Gaya demokratis menurut saya sangat efektif dan efisien dalam melancarkan program kerja karena melibatkan semua kalangan dalam hal sekecil apapun. Misalnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan seperti pemilihan ketua panitia dalam menyelesaikan sebuah kegiatan yang mengatasnamakan Karang Taruna Desa dalam kegiatan misal bersih desa, pengelolaan tugas sosial, sosialisasi dan lainnya. Untuk mendapatkan ketua panitia mungkin juga harus kesepakatan bersama. Ya mungkin gaya kepemimpinan saya bisa dikatakan gaya demokratis mungkin, karena ya kalau ngomongin soal gaya kepemimpinan mungkin mengalir saja karena mungkin situasi yang bisa menentukan adalah situasi dan kondisi. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan nomor 7, bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Nomor 7 sendiri ini untuk menjelaskan kepada anggota dan pengikut agar mencapai visi dan misi, saya melakukan pendekatan secara face to face dan juga melakukan pemahaman secara kelompok atau musyawarah yang menghasilkan mufakat tanpa ada rasa mengganjal dalam tiap-tiap pribadi anggota. Jadi di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk mencapai visi dan misi, saya melakukan pendekatan. Jadi mungkin pendekatan secara pribadi ataupun di dalam musyawarah. Untuk yang selanjutnya nomor 8, bagaimana cara menanggapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Cara menanggapi masalah baik internal maupun eksternal. Yang pertama saya akan menjawab yang internal. Dalam organisasi pasti terdapat permasalahan dari hal kecil hingga besar. Untuk menghindari permasalahan intern yang sering melakukan kesalahpahaman, mungkin saya sering melakukan evaluasi yang bersifat terbuka dan saling menerima. Meskipun sering terjadi perbedaan pendapat di dalam organisasi, namun bagaimanapun sebuah kebenaran akan terlihat saat semua terbuka. Dan kita harus mempunyai kesadaran bahwa akan rasa salah. Misal di
momen itu ternyata kita terbukti bersalah, ya kita harus mengakui lah, jangan bermain ego sendiri. Untuk selanjutnya, masalah eksternal. Dalam organisasi, masalah eksternal juga sangat sering kita jumpai mungkin, apalagi dalam bidang kemasyarakatan. Dalam lingkup kecil tak jarang juga kita jumpai beberapa masalah, apalagi jika kita terjun langsung dalam masyarakat. Tentu permasalahan perbedaan maksud dan pendapat sering terjadi. Banyak cara yang harus kita ketahui untuk menghindari dan menyelesaikan perihal tersebut. Salah satunya kita melakukan musyawarah, dilanjutkan face to face dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Contoh kecilnya yaitu kesalahpahaman maksud dan tujuan kegiatan yang diadakan Karang Taruna. Di sini masalah eksternal ini sering terjadi kesalahpahaman maksud dan tujuan kegiatan yang diadakan Taruna dengan pemahaman masyarakat. Mungkin masyarakat belum memahami tujuan Karang Taruna itu bagaimana, dan salah Karang Taruna sendiri kurang bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah, disitulah terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan organisasi. Untuk yang selanjutnya, nomor 9, jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan agar perusahaan atau organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi ini. Langkah konkret yang saya lakukan agar organisasi Karang Taruna ini tetap eksis dalam era digitalis dan era milenial. Kami melakukan studi banding dan melakukan refleksi anggota dengan tujuan dan maksud mempererat hubungan dan membangun sinergitas terhadap organisasi lain. Dengan terbangunnya hubungan yang harmonis dalam organisasi, maka akan menjadikan kita erat dalam setiap penyelesaian dan pengembangan program kerja. Saya selalu mendukung untuk eksis di dunia digital. Mungkin saya sudah melakukan, saya selalu mendokumentasikan setiap kegiatan dan program kerja yang dilakukan, entah itu pembuatan video sinematik, entah itu hanya foto yang nantinya akan dikirim di sosial media. Itu berguna, menurut saya itu sangat berguna untuk tetap eksis dalam sosial media, sehingga banyak generasi muda yang terinspirasi dan termotivasi untuk tetap bersemangat dan mempunyai keinginan berorganisasi. Jadi di samping dokumentasi tersebut untuk pribadi, tapi itu diposting di sosial media untuk berguna, seperti contoh yang masih muda-muda punya pikiran, asik ya ikut organisasi, mungkin bisa termotivasi tersebut bagi orang yang belum mengikuti organisasi. Mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya pahami adalah seperti ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.